kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Frida Arifah, NIM 411909, yang kedua Alzana Rahma, NIM 411971, yang ketiga Lisviana 411973, yang keempat Nita Oktaviana, NIM 419101, kemudian Della Stiani, NIM 4119108, Nurwanti, NIM 4119125. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kepribadian dan nilai. Yang pertama, pengertian kepribadian. Menurut Robin dan Judge, kepribadian adalah organisasi dinamik dari sistem-sistem psikologis dalam individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungannya. Menurut Gibson, kepribadian adalah kumpulan karakteristik dan kecenderungan yang stabil yang menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Menurut Ivan Servis, kepribadian adalah sekumpulan perasaan dan perilaku yang relatif tetap yang secara signifikan terbentuk oleh faktor keturunan dan lingkungan. Menurut Sigit menyatakan bahwa kepribadian adalah unik karena tidak ada orang yang sama persis dengan orang lain, paling-paling hanya mirip saja. Menurut Sofyandi mengemukakan bahwa kepribadian ialah seperangkat karakteristik yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor-faktor keturunan dan faktor-faktor sosial, kebudayaan, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, pengertian nilai. Nilai menurut Chaiken dan Stangor mendefinisikan nilai sebagai suatu kepercayaan normatif tentang apa yang disukai dan tidak disukai. Menurut Coleman menyatakan nilai adalah pertimbangan internal dan eksternal yang dimiliki seseorang tentang sesuatu barang, tujuan, dan perbuatan yang dipertimbangkan, diinginkan, atau tidak diinginkan. Menurut Wicaksono, mengartikan nilai sebagai segala sesuatu atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai berkaitan erat dengan kebaikan yang ada pada sesuatu hal. Nilai dapat membantu kita menyadari, mengakui, mendalami, dan memahami hakikat kaitan antara nilai satu dengan yang lainnya, serta peranan dan kegunaannya bagi kehidupan. Menurut Musli, nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. Yang terakhir, menurut Chatib, memberi arti nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi. Dari pengertian nilai yang diajukan para ahli, maka dapat dinyatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna atau berharga bagi kehidupan manusia atau individu, sehingga dijadikan pedoman dan membentuk perilakunya sehari-hari. Dengan perkataan lain, nilai adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak, serta dijadikan patokan perilaku individu. Semakin baik nilai yang dianut individu, maka akan semakin baik perilaku yang diperankan individu. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Alzana Rahma. Terima kasih. Saya Alzana Rahma akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor penentu kepribadian. Ada dua, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan ini merujuk pada genetik seorang individu, baik dari tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot, dan juga refleks. Tingkat energi dan irama biologis seseorang adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap entah sepenuhnya atau secara substansial. Ini juga dipengaruhi oleh orang tua dari individu tersebut, baik dari komposisi biologis, psikologis, dan psikologis bawaan dari individu. Kemudian ada 3 dasar penelitian yang berbeda yang memberikan sejumlah kredibilitas terhadap argumen bahwa faktor keturunan ini memiliki peran penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Yang pertama adalah berfokus pada penyokong genetis dari perilaku dan temperamen anak-anak. Kemudian, dasar kedua berfokus pada anak-anak kembar yang dipisahkan sejak lahir. Dasar yang ketiga ini meneliti konsistensi kepuasan kerja dari waktu ke waktu dalam berbagai situasi. Kemudian ada faktor lingkungan.
Faktor lain yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan, di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan itu pasti banyak memiliki norma-norma. Nah, itu adalah faktor lingkungan, baik norma dalam keluarga, norma dalam berteman, dan kelompok sosial. Kemudian, faktor lingkungan ini kan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Contohnya adalah budaya. Budaya ini bisa membentuk norma, kemudian sikap dan nilai, kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan akhirnya menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu, sehingga ideologi yang secara intens berakar dari suatu kultur ke kultur berikutnya. Contohnya adalah orang Amerika. Ini memiliki semangat yang tinggi, ketekunan, keberhasilan, kompetensi, kebebasan. Tapi itu tidak dengan warga negara selain Amerika. Kemudian ada teori psikoanalitik Sigmund Freud, bahwa kepribadian itu memiliki 3 elemen. Ada id, ego, dan superego. Ya, ini bekerja sama untuk menciptakan perilaku manusia yang kompleks. Ide, yang pertama ide. Ide adalah salah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir, atau sistem dasar kepribadian. Kemudian ada ego. Ego ini adalah juga dibawa sejak lahir, tetapi berkembang seiring dengan hubungan individu dengan lingkungannya. Prinsipnya realitas dan kenyataan. Untuk bisa bertahan hidup, individu tidak bisa semata-mata bertindak sekedar mengikuti impuls-impuls atau dorongan-dorongan, tetapi individu harus belajar menghadapi realitas. Nah, ini contohnya adalah bahwa seorang anak harus terus belajar bahwa dia tidak bisa mengambil makanan misal karena terdorong secara impulsif ketika dia melihat makanan. Jika ia mengambil makanan itu dari orang yang lebih besar, maka ia akan kena pukul. Ia harus memahami realitas tersebut sebelum bertindak. Nah, bagian dari jiwa atau struktur kepribadian yang menunda impuls secara langsung dan memahami realita seperti ini disebut dengan ego. Kemudian ada superego. Superego ini komponen terakhir untuk mengembangkan kepribadian. Adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat. Superego ini memberikan pedoman untuk membuat sebuah penilaian. Jika ketiga hal tadi berjalan dengan baik, maka diharapkan individu ini bisa memiliki kepribadian yang sehat di dalam masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya ada teori kepribadian. Ada 3 pendekatan teori untuk memahami kepribadian. Yang pertama, teori sifat. Teori sifat didasarkan pada alasan bahwa predisposisi mengarahkan perilaku individu dalam pola yang konsisten. Gordon Allport adalah seorang ahli teori sifat yang paling banyak berpengaruh. Dalam pandangannya, sifat adalah batu bata dari suatu bangunan, alasan, tindakan, sumber keunikan individu. Sifat adalah dugaan kecenderungan yang mengarahkan perilaku dengan cara konsisten dan ciri karakteristik tertentu. Lebih jauh lagi, sifat menghasilkan konsistensi pada perilaku sebab sifat melanjutkan atribut dan cangkupannya luas. Yang kedua, teori psikodinamis. Sigmund Freud menjelaskan perbedaan kepribadian individu dengan menyimpulkan bahwa orang mempunyai dasar yang berbeda. Untuk menyoroti perbedaan ini, ia menggambarkan suatu perjuangan yang terus-menerus antara 2 bagian kepribadian, id dan superego, ditengahi oleh ego.
Identitas diri atau ID merupakan bagian dari kepribadian yang mengandung kata hati untuk menghasilkan kepuasan dan mengejar kesenangan. Superego merupakan tempat penyimpanan nilai-nilai individu termasuk sikap moral yang dibentuk oleh masyarakat. Superego yang sangat berhubungan dengan kesadaran sering bertentangan dengan ID. Yang ketiga, teori humanistik. Pendekatan humanistik berpusat pada manusia untuk memahami kepribadian, menekankan pada perkembangan individu dan aktualisasi diri, dan pentingnya bagaimana seseorang mempersepsi dunianya dan semua kekuatan yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya, teori-teori pembelajaran. Ada 3 teori pembelajaran. Yang pertama, pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah jenis pengkondisian di mana suatu individu merespon stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respon baru. Yang kedua, pengkondisian operan. Pengkondisian operan adalah jenis pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah suatu hukuman. Kecenderungan untuk mengulang perilaku seperti ini dipengaruhi oleh ada atau tidaknya penekasan dari konsekuensi yang dihasilkan oleh perilaku. Dengan demikian, penekasan akan memperkuat sebuah perilaku dan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Dan yang terakhir, pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial adalah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Meskipun teori pembelajaran sosial adalah perluasan dari pengkondisian operan, teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi. Teori ini berpandangan bahwa individu-individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain maupun dengan mengalami secara langsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mita. Saya Mita Oktaviana, NIM 4119101. Di sini saya akan membahas tentang mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama yaitu kecocokan orang dengan pekerjaan. Ada beberapa tipe, yaitu diantaranya tipe realistik. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi pada penerapan. Kemudian yang kedua, tipe intelektual atau investigasi. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang bersifat akademik. Kemudian tipe sosial. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain. Kemudian tipe konvensional. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini pada umumnya memiliki kecenderungan untuk kegiatan verbal. Ia menyenangi bahasa yang tersusun baik, angka yang teratur, senang mengabdi, mengidentifikasikan diri dengan kekuasaan, dan lain-lain. Kemudian tipe usaha, yaitu orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki ciri khas antara lain menggunakan keterampilan-keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain atau mempengaruhi orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian tipe artistik. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung, bersifat sosial dan sukar menyesuaikan diri. Kemudian yang kedua, kecocokan orang dengan organisasi. Kecocokan orang dengan organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang yang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu
Nilai-nilai internasional. Greg Hofstede mengembangkan kerangka untuk menganalisa variasi budaya di tiap negara. Antara lain, pertama, perbedaan kekuasaan atau power distance merupakan dimensi budaya yang menunjukkan adanya ketidaksejajaran bagi anggota yang tidak mempunyai kekuatan dalam suatu institusi, keluarga, sekolah, dan masyarakat atau organisasi tempat kerja. Perbedaan kekuasaan ini berbeda-beda tergantung dari tingkatan sosial, tingkat pendidikan, dan jabatan. Power distance menggambarkan seberapa jauh para anggota menerima ketimpangan terhadap distribusi kekuasaan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu individualisme atau kolektivisme. Individualisme menggambarkan pola tatanan organisasi yang tidak mengikat para anggotanya. Tatanan organisasi menempatkan pengakuan terhadap identitas dan penghargaan akan kebebasan pilihan anggota secara individu. Sedangkan kolektivisme menempatkan pengakuan terhadap keanggotaan organisasi sebagai representasi dari kepentingan organisasi. Anggota organisasi lebih suka bertindak dengan dan atas nama kepentingan organisasi sebagai identitas keanggotaannya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu masculinity versus femininity. Masculinity menggambarkan distribusi peran dan tanggung jawab berdasarkan gender, sementara femininity berorientasi pada nilai hubungan dan memperlihatkan kepekaan dan keprihatinan terhadap orang lain dan lingkungan. Yang keempat, uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian merupakan budaya yang menunjukkan sifat masyarakat dalam menghadapi lingkungan budaya yang tidak berstruktur, tidak jelas, dan tidak dapat diramalkan. Organisasi yang memiliki uncertainty avoidance tinggi mencerminkan para anggota organisasi yang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, perasaan penuh curiga yang diungkapkan dalam perilaku seperti gugup, stres, dan agresif. Yang kelima, long-term orientation atau short-term orientation. Orientasi jangka panjang menggambarkan cara pandang para anggota organisasi terhadap masa depan. Organisasi yang menekankan jangka panjang mencerminkan ciri-ciri nilai seperti hemat, tekun, dan lain-lain. Sedangkan organisasi yang menekankan orientasi jangka pendek memperlihatkan pengutamaan terhadap tradisi-tradisi sosial, berusaha memenuhi kebutuhan sosial, harga diri, dan perasaan malu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.